Kali ini kita akan membahas satu topik yang sering kali menimbulkan pertanyaan, bukan hanya di kalangan umat Kristen, tapi juga dari banyak saudara kita yang datang dari keyakinan lain. Pertanyaannya sederhana, tapi isinya dalam sekali. Apakah orang Kristen menyembah tiga Tuhan? Jumpa lagi dalam channel Ikatan Kristen Nusantara. Kali ini kita akan membahas satu topik yang sering kali menimbulkan pertanyaan, bukan hanya di kalangan umat Kristen, tapi juga dari banyak saudara kita yang datang dari keyakinan lain. Pertanyaannya sederhana, tapi isinya dalam sekali. Apakah orang Kristen menyembah tiga Tuhan? Kalimat ini sering muncul karena doktrin yang disebut Tritunggal atau Trinitas, sebuah ajaran yang menyatakan bahwa Allah adalah satu, tetapi hadir dalam tiga pribadi, yaitu Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Namun kalau didengar sepintas, seolah-olah orang Kristen menyembah tiga Tuhan, bukan satu Tuhan. Nah, disinilah letak tantangan dan misterinya. Dalam episode ini, kita akan mencoba menyelami rahasia tersebut. Bukan dengan spekulasi, tapi lewat tiga pendekatan, yaitu tinjauan biblika, sejarah gereja, dan pemikiran teolog modern. Yang mencoba menjelaskan Tritunggal dalam konteks dunia kontemporer. Mari kita melihat pada bagian yang pertama, yaitu tinjauan biblika, akar Tritunggal dalam kitab suci. Mari kita mulai dari Alkitab. Menariknya, kata Tritunggal sama sekali tidak pernah muncul di dalam kitab suci. Tidak ada satupun ayat yang secara eksplisit menyatakan Allah adalah Tritunggal. Namun, ide tentang keberadaan Allah dalam tiga pribadi yang esa muncul dari kesaksian keseluruhan Alkitab, yaitu dari Perjanjian Lama hingga Perjanjian Baru. Mari kita lihat dari pluralitas dalam keesaan di Perjanjian Lama. Di Kejadian 1 ayat 26, Allah berfirman, "Baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita." Kata "kita" di sini menimbulkan pertanyaan. Siapa yang dimaksud dengan kita? Sebagian penafsir menyebutnya sebagai gaya bahasa kebesaran, seperti raja yang berkata "kami". Tetapi banyak teolog Kristen melihat adanya isyarat pluralitas dalam keesaan Allah. Dalam bahasa Ibrani, kata Elohim berarti Allah berbentuk jamak. Namun, kata kerja yang menyertainya tetap dalam bentuk tunggal. Seolah ingin menegaskan plural dalam bentuk tunggal dalam hakikat. Di dalam Yesaya 48 ayat 16, di sana dinyatakan, "Dari sejak permulaan tidak pernah aku berkata dengan sembunyi-sembunyi. Dari waktu hal itu terjadi, aku ada di sana, dan sekarang Tuhan Allah mengutus aku dan Roh-Nya." Di sini kita melihat tiga, Allah, aku, dan Roh-Nya. Ada relasi ilahi yang unik. Bukan tiga Allah, tapi satu Allah yang berelasi secara dinamis.
Berikutnya, perwujudan di dalam Perjanjian Baru. Di dalam Perjanjian Baru, kehadiran Tritunggal semakin nyata. Contoh paling jelas ada di peristiwa baptisan Yesus yang terdapat di dalam Matius pasal 3 ayat 16 sampai dengan 17. Sesudah dibaptis, Yesus segera keluar dari air. Dan pada waktu itu langit terbuka dan ia melihat Roh Allah seperti burung merpati turun ke atasnya. Lalu terdengarlah suara dari surga yang berkata, "Inilah anakku yang kukasihi." Dalam satu momen, kita melihat 3 pribadi. Yesus, sang anak di bumi, Roh Kudus yang turun seperti burung merpati, dan suara Bapa dari surga. 3 pribadi, satu peristiwa, satu tujuan, pernyataan Allah yang hidup. Puncaknya ada di dalam Matius 28 ayat 19 yang menjadi amanat agung Yesus. "Pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku dan baptislah mereka dalam nama Allah Bapa dan Anak dan Roh Kudus." Kata nama di sini tunggal, bukan jamak. Bukan nama-nama, tapi nama. Menunjukkan bahwa keesaan tetap ada meskipun 3 pribadi disebutkan. Demikian pula dalam surat-surat Paulus seperti 2 Korintus 13 ayat 13. Kita bisa membaca, "Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus, kasih Allah dan persekutuan Roh Kudus menyertai kamu sekalian." Jadi, dari keseluruhan kesaksian kitab suci, kita menemukan pola yang konsisten. Bapa, Anak, dan Roh Kudus bekerja bersama sebagai satu kesatuan ilahi. Itulah fondasi biblika dari doktrin Tritunggal. Mari kita masuk pada bagian kedua, tinjauan sejarah tentang perjuangan memahami misteri. Kalau kita berpindah ke sejarah gereja, kita akan menemukan bahwa gagasan Tritunggal tidak muncul tiba-tiba, melainkan melalui proses panjang penuh perdebatan dan refleksi iman. Kita melihat tentang gereja mula-mula dan tantangan ajaran yang menyimpang. Pada abad pertama dan kedua, umat Kristen hidup dalam dunia yang masih syarat dengan politeisme Yunani Romawi. Mereka menyembah satu Tuhan, tapi juga mengakui Yesus sebagai Tuhan dan Roh Kudus sebagai pribadi ilahi. Hal ini menimbulkan kebingungan. Bagaimana bisa satu Tuhan terdiri dari 3 pribadi? Beberapa aliran awal mencoba menjawab dengan cara yang ekstrim, yaitu modalisme yang diajarkan oleh Sabellius, menyatakan bahwa Allah hanya satu pribadi yang tampil dalam 3 peran berbeda. Kadang sebagai Bapa, kadang sebagai Anak, kadang sebagai Roh Kudus. Tapi pandangan ini akhirnya ditolak karena menghapus keunikan relasi antara ketiganya. Berikutnya di sisi lain, Arianisme yang diajarkan oleh Arius dari Alexandria mengatakan bahwa Yesus bukan Allah sejati, melainkan ciptaan tertinggi ilahi, tapi tidak sejajar dengan Allah Bapa. Ini juga ditolak karena tidak sesuai dengan kesaksian kitab suci tentang keilahian Yesus. Berikutnya, Konsili Nisia dan rumusan iman. Untuk menjawab perdebatan tersebut, para pemimpin gereja berkumpul dalam Konsili Nisia tahun 325 Masehi. Di sana disepakati bahwa Anak adalah sehakikat dengan Bapa,
Dalam bahasa Yunani disebut homoisios. Artinya, Yesus Kristus bukan ciptaan, melainkan Allah sejati dari Allah sejati. Beberapa dekade kemudian, Konsili Konstantinopel tahun 381 Masehi menegaskan keilahian Roh Kudus. Dari sinilah lahir rumusan iman yang disebut Credo Nicea Konstantinopel, yang masih diucapkan oleh banyak gereja hingga sekarang. Aku percaya kepada satu Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan kepada satu Tuhan Yesus Kristus, Anak Allah yang tunggal, dan kepada Roh Kudus, Tuhan yang menghidupkan. Rumusan ini menegaskan bahwa umat Kristen tetap memegang monoteisme Allah yang satu. Namun Allah yang satu dikenal dan dialami dalam 3 pribadi yang sejajar dan kekal. Kita masuk pada bagian ketiga, teologi dan konsep para ahli dalam memahami dengan akal serta iman. Setelah era konsili, para teolog mencoba memahami bagaimana 3 bisa 1 dan 1 bisa 3. Mereka sadar Tritunggal bukan sesuatu yang bisa dijelaskan sepenuhnya dengan logika manusia, tapi mereka berusaha membuatnya lebih mudah dimengerti. Bagaimana dengan Agustinus dan analogi jiwa? Agustinus dari Hippo di dalam abad keempat menulis karya besar De Trinit tentang ketritunggalan. Ia mengatakan manusia diciptakan menurut gambar Allah atau imago Dei. Jadi kita bisa menemukan pantulan Tritunggal dalam diri kita. Ia menggunakan analogi jiwa manusia, pikiran, pengetahuan, dan kasih. Ketiganya berbeda, tapi satu kesadaran. Begitu juga Allah, Bapa sebagai sumber, Anak sebagai sabda atau logos, dan Roh Kudus sebagai kasih yang mengalir dari keduanya. Berikutnya Karl Rahner, Tritunggal dalam sejarah. Teolog modern Karl Rahner menekankan bahwa Tritunggal bukan sekedar doktrin abstrak, melainkan cara Allah menyatakan diri dalam sejarah. Ia berkata, Tritunggal atau Allah dalam karya penyelamatan adalah Tritunggal imanen yang Allah dalam dirinya sendiri. Artinya, Allah yang kita kenal melalui Yesus dan Roh Kudus bukan Allah yang berbeda dari Allah Bapa, melainkan Allah yang sama yang membuka diri kepada manusia. Selanjutnya, Jürgen Moltmann, Allah sebagai komunitas kasih. Teolog kontemporer Jürgen Moltmann menulis bahwa Tritunggal menggambarkan Allah sebagai komunitas kasih. Bapa, Anak, dan Roh Kudus hidup dalam relasi saling memberi, saling menegaskan, dan saling mengasihi. Jadi, Allah bukan kesendirian yang tertutup, tapi kasih yang terbuka dan mengundang manusia untuk ikut ambil bagian di dalamnya. Inilah gambaran Allah yang sangat relevan bagi dunia yang haus akan relasi dan kasih. Mari kita masuk pada bagian keempat, pendekatan kontemporer, relevansi Tritunggal di dunia modern. Sekarang mari kita lihat apa artinya semua ini bagi kehidupan kita hari ini. Allah sebagai kasih yang relasional. Tritunggal mengajarkan bahwa pada dasarnya Allah adalah kasih, seperti yang tertulis dalam 1 Yohanes 4 ayat 8.
Kasih tidak mungkin ada dalam kesendirian. Bapa mengasihi anak, anak mengasihi Bapa, dan Roh Kudus menjadi ikatan kasih itu. Dengan kata lain, sebelum ada manusia, kasih sudah ada di dalam diri Allah sendiri. Ini berarti kasih bukan ciptaan, tapi hakikat Allah. Dan karena kita diciptakan menurut gambarnya, manusia pun dipanggil untuk hidup dalam relasi kasih yang saling memberi, bukan egois dan tertutup. Selanjutnya, kesatuan dalam keberagaman. Dalam Tritunggal, kita menemukan pola kesatuan yang tidak meniadakan perbedaan. Bapa bukan anak, anak bukan Roh Kudus, tetapi ketiganya satu dalam tujuan dan hakikat. Ini bisa jadi pembelajaran besar bagi masyarakat modern yang sering bingung antara kesatuan dan keseragaman. Kesatuan sejati justru lahir ketika perbedaan dihargai dan diikat oleh kasih. Konsep ini sangat relevan di tengah dunia yang terpecah oleh identitas, agama, dan politik. Selanjutnya, Allah yang hadir dan menyertai. Dalam kehidupan sehari-hari, Tritunggal bukan hanya teori teologis, tetapi pengalaman iman. Kita berdoa kepada Bapa melalui Anak dalam kuasa Roh Kudus. Kita mengalami kasih Bapa, pengampunan anak, dan penghiburan Roh Kudus. Jadi ketika umat Kristen menyembah, mereka tidak sedang memanggil tiga Tuhan, tetapi satu Tuhan yang hadir dalam tiga cara yang saling melengkapi. Selanjutnya kita masuk pada bagian kelima, meluruskan kekeliruan monoteisme dalam iman Kristen. Mari kita kembali ke pertanyaan awal. Apakah Kristen menyembah tiga Tuhan? Jawabannya tegas, tidak. Kristen tetap memegang teguh prinsip monoteisme, seperti yang juga diyakini oleh agama-agama Abrahamik lainnya. Namun, monoteisme dalam iman Kristen bukanlah keesaan yang statis, melainkan keesaan yang hidup dan dinamis. Satu Allah yang mencipta, menyelamatkan, dan menguduskan. Satu Allah yang berelasi dengan manusia bukan dari jauh, tapi dengan kasih yang personal dan dekat. Ketika Yesus berkata, "Aku dan Bapa adalah satu," seperti yang tertulis dalam Yohanes pasal 10 ayat 30, Ia tidak sedang memperkenalkan Tuhan baru, melainkan menyatakan bahwa kasih dan karya Allah yang sama sedang bekerja melalui dirinya. Mari kita masuk di bagian yang keenam, misteri yang mengundang bukan membingungkan. Pada akhirnya, Tritunggal bukanlah teka-teki yang harus dipecahkan, tetapi misteri yang harus direnungkan. Bukan soal menghitung 3 jadi 1, tapi soal mengalami Allah yang adalah kasih, relasi, dan kehadiran. Allah yang Tritunggal mengundang manusia untuk hidup seperti dirinya. Mencintai tanpa pamrih, menghargai perbedaan, dan membangun komunitas yang saling menghidupkan. Jadi, ketika kita berbicara tentang Tritunggal, kita tidak sedang membahas angka, melainkan hakikat kasih itu sendiri. Kasih yang mengalir dari Bapa dinyatakan oleh Anak dan dihidupkan oleh Roh Kudus. Itulah sebabnya iman Kristen tidak pernah menyembah tiga Tuhan, melainkan satu Tuhan dalam tiga pribadi yang saling mengasihi tanpa batas. Akhirnya, semoga pembahasan ini membuka mata kita bahwa keesaan Allah dalam iman Kristen bukanlah kontradiksi, melainkan kedalaman kasih yang menembus batas logika manusia.
Sampai jumpa di episode berikutnya, dan ingat, misteri iman bukan untuk ditakuti, tapi untuk dijalani dengan hati yang percaya dan akal yang terus mencari. Terima kasih. Ikatan Kristen Nusantara adalah komunitas lintas denominasi yang rindu melahirkan generasi Kristen yang maju dan terdepan. Mari berkolaborasi dan bersinergi dengan kasih untuk mencari, membina, dan mendanai anak-anak berprestasi yang terkendala biaya kuliah, lalu mengutus mereka ke dalam dunia dan mempercayakan mereka untuk mendukung gereja dan lembaga Kristen lainnya, agar terus melahirkan generasi unggul dan memberitakan kabar baik supaya keselamatan yang daripada Tuhan sampai ke ujung bumi.